Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lydia Manuelia. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang relevansi nilai informasi akuntansi. Pembahasan pertama yang akan saya bahas yaitu alasan respon pasar. Perspektif informasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa pasar akan bereaksi terhadap informasi yang bermanfaat dari manapun sumbernya, masuk laporan keuangan. Kalau pasar bereaksi, berarti informasi digunakan untuk pengambilan keputusan. Akuntan dapat membantu meningkatkan kegunaan dengan menggunakan pedoman respon pasar sebagai dasar untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh investor. Selanjutnya, ada beberapa alasan mengapa pasar bereaksi terhadap informasi. Yang pertama, keyakinan sebelumnya investor yang didasarkan pada informasi yang telah tersedia tidak sama. Ketidaksamaan tersebut dipengaruhi oleh besar kecilnya informasi yang diperoleh dan kemampuan untuk menginterpretasi informasi. Alasan yang kedua, dengan masuknya informasi baru berupa laba, sebagian investor menjadi lebih inform dan merevisi ekspektasinya dengan datangnya berita baik ini. Namun, sebagian investor lain yang sebelumnya memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi, mungkin akan menginterpretasikan informasi laba tersebut sebagai berita buruk. Alasan yang ketiga, investor yang merevisi ekspektasinya upward akan bersedia membeli sekuritas pada harga sekarang, sedangkan investor yang merevisi ekspektasinya downward akan melakukan sebaliknya. Alasan yang keempat, kita dapat mengobservasi jumlah sekuritas yang diperdagangkan dengan munculnya informasi baru berupa laba. Seharusnya volume perdagangan akan semakin besar dengan semakin besarnya perbedaan ekspektasi antara investor yang bersikap upward dengan yang bersikap downward. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang temuan respon pasar. Yang pertama ada Boll and Brown pada tahun 1968. Pada tahun 1968, Boll and Brown memulai tradisi riset empiris pada pasar modal. Boll and Brown menguji sampel 261 perusahaan publik yang terdaftar di NYSE dari tahun 1957 sampai 1965. Studi ini bertujuan untuk mengetahui respon pasar terhadap kandungan informasi laporan keuangan. Perusahaan yang terdaftar di NYSE biasanya mengumumkan laporan keuangan lebih dahulu melalui media massa, baru kemudian dikeluarkan laporan keuangan tahunan secara resmi. Perlu diketahui bahwa laporan keuangan tahunan yang berakhir bulan Desember akan terbit pada bulan Februari tahun berikutnya. Boll and Brown menguji apakah kandungan laba yang diumumkan lebih besar dari ekspektasi pasar atau lebih kecil dari ekspektasi pasar. Hal ini membutuhkan proksi ekspektasi pasar. Boll and Brown menggunakan laba tahun lalu sebagai proksi. Boll and Brown menemukan bahwa dalam rentang waktu sempit, narrow window yaitu 1 bulan dalam bulan Februari tersebut, investor akan mendapatkan keuntungan abnormal positif, yaitu keuntungan di atas rata-rata pasar, untuk pengumuman GN dan kerugian abnormal negatif untuk pengumuman BN. Pola tersebut ternyata konsisten. Pengumuman laba GN dengan sampel 1231 menunjukkan keuntungan abnormal positif dalam bulan pengumuman laba yang sama. Demikian juga dengan pengumuman laba BN dengan sampel 1109 menunjukkan kerugian abnormal negatif dalam bulan pengumuman yang sama. Temuan ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap informasi laba yang diumumkan. Pengujian kemudian dikembangkan dengan rentang waktu lebih lebar, wider window, yaitu 18 bulan. 11 bulan sebelum bulan pengumuman dan 6 bulan setelah bulan pengumuman. Tingkat keuntungan dan kerugian abnormal cenderung berkurang dengan bertambahnya dimensi waktu. Pada kasus ini, saham dengan pengumuman GN yang diperoleh 11 bulan sebelum pengumuman dan dijual akhir bulan ke-6 setelah pengumuman memperoleh keuntungan 6% di atas keuntungan rata-rata pasar. Sedangkan saham dengan pengumuman BN yang dibeli 11 bulan sebelum pengumuman dan dijual akhir bulan ke-6 setelah pengumuman memperoleh kerugian 9% di bawah pasar. Reaksi investor terhadap pengumuman berkurang dengan bertambahnya dimensi waktu. Reaksi pasar terhadap informasi akuntansi dalam narrow window lebih tinggi karena dalam waktu singkat tidak terjadi kejadian tertentu yang mempengaruhi pasar, kecuali informasi laba. Sedangkan reaksi pasar terhadap informasi akuntansi dalam wider window berkurang karena dalam waktu yang relatif panjang dapat terjadi hal-hal lain selain pengumuman laba yang terkait dengan saham. Beaver pada tahun 1968 menguji volume perdagangan sekitar pengumuman earnings. Ada 506 pengumuman earnings dari sebanyak 143 perusahaan di NYIS dari tahun 1961 sampai 1695. Ada 261 minggu. Beaver menghitung rata-rata volume perdagangan di sekitar pengumuman earnings dengan window 17 minggu, 8 minggu sebelum minggu pengumuman, dan 8 minggu setelah minggu pengumuman. Hasilnya, ada kenaikan volume secara dramatis pada minggu 0 dan di bawah normal dalam minggu-minggu sebelum minggu pengumuman. Peningkatan volume perdagangan di minggu 0 menunjukkan
bukti bahwa pasar bereaksi terhadap pengumuman earnings dan ada kandungan informasi dari pengumuman earnings. Hal ini juga menjadi bukti bahwa informasi earnings dipergunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan. Volume perdagangan di bawah normal pada minggu-minggu sebelum minggu pengumuman karena tidak ada informasi yang signifikan yang dapat dijadikan oleh investor untuk merevisi probabilitas tentang return masa depan yang diharapkan yang telah dibuat. Karena itu, begitu ada pengumuman earnings, reaksinya muncul dengan cepat karena investor dengan segera merevisi ekspektasinya. Pembahasan selanjutnya, causation dan association. Dalam studi Ball and Brown ditemukan bahwa ada perbedaan return antara narrow window dengan wider window. Yaitu apabila reaksi pasar terhadap informasi laporan keuangan diamati dalam narrow window, dapat diargumentasi bahwa informasi akuntansi adalah cause atau penyebab reaksi pasar. Alasannya adalah karena dalam narrow window belum terdapat informasi lain yang masuk ke pasar. Sebaliknya, apabila reaksi pasar terhadap informasi laporan keuangan diamati dalam wider window, dapat dikatakan bahwa informasi akuntansi berhubungan secara positif terhadap return pasar. Alasannya adalah karena dalam wider window dimungkinkan sudah banyak informasi lain yang masuk ke pasar, selain informasi tentang laba. Selanjutnya, earning response coefficient. IRC adalah koefisien yang mengukur besarnya keuntungan abnormal sebuah sekuritas sebagai respon terhadap komponen tidak diharapkan atau unexpected komponen informasi keuangan. Seperti dijelaskan sebelumnya, Ball and Brown menemukan keuntungan abnormal positif terhadap berita baik dan negatif terhadap berita buruk secara rata-rata. Mengapa pasar merespon lebih kuat terhadap berita baik atau berita buruk pada suatu perusahaan dibandingkan perusahaan lain? Penyebabnya yaitu adalah IRC yang berbeda. Faktor-faktor yang menentukan perbedaan IRC yaitu ada beta. Semakin tinggi beta, semakin rendah reaksi investor terhadap jumlah earnings tidak diharapkan. Sebagai contoh, asumsikan investor yang rasional dan menghindari resiko yang utilitasnya naik seiring dengan kenaikan ekspektasi nilai dan turun seiring dengan resiko pengembalian atau portofolionya. Anggap bahwa investor tersebut telah menyadari bahwa perusahaan baru saja merilis informasi laba GN, merevisi tingkat pengembalian yang diharapkan atas saham perusahaan secara positif, dan memutuskan untuk membeli lebih banyak saham. Namun demikian, jika saham ini memiliki beta yang tinggi, hal tersebut akan meningkatkan risiko portofolio, karena investor melakukan trade-off antara risiko dan return. Beta yang tinggi bertindak sebagai rem pada permintaan investor untuk saham GN. Karena semua investor yang rasional dan menghindari risiko akan berpikir dengan cara ini, permintaan saham perusahaan GN akan semakin rendah, dan beta semakin tinggi. Hal-hal yang lain akan sama. Tentu saja permintaan yang lebih rendah menunjukkan peningkatan yang lebih rendah dalam harga pasar dan return saham dalam respon GN. Karenanya IRC menjadi lebih rendah. Istilah GN dan BN yang saya sebutkan tadi itu, GN diklasifikasikan itu sebagai perusahaan dengan pendapatan lebih tinggi dari tahun lalu. Dan untuk perusahaan dengan pendapatan lebih rendah dari tahun lalu diklasifikasikan sebagai BN. Faktor yang kedua yaitu ada capital structure. Apabila tingkat leverage perusahaan tinggi, pengumuman informasi laba lebih merupakan berita baik bagi kreditor daripada bagi pemegang saham. Karena itu, reaksi pasar lebih rendah terhadap berita baik perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dibandingkan dengan tingkat leverage lebih rendah. Yang ketiga yaitu ada persistence. Reaksi pasar lebih tinggi terhadap informasi laba yang diharapkan berlaku konsisten dalam jangka panjang dibandingkan informasi laba yang bersifat sementara. Persistensi adalah sebuah konsep yang menantang dan bermanfaat. Salah satu alasannya dikemukakan oleh Ramakrishnan dan Thomas pada tahun 1991, yaitu bahwa komponen yang berbeda dari laba bersih mungkin memiliki persistensi yang berbeda. Misalnya, bahwa di tahun yang sama di mana sebuah perusahaan berhasil memperkenalkan suatu produk baru. Perusahaan tersebut juga melakukan keuntungan dari penjualan pabrik dan peralatan. Dalam hal ini, persistensi laba merupakan rata-rata tertimbang dari persistensi berbeda dari komponen pendapatan. Hal ini mengakibatkan reaksi pasar lebih tinggi terhadap pengumuman laba karena pengenalan produk baru daripada pengumuman laba karena penjualan aktiva tetap. Faktor yang keempat yaitu ada earnings quality. Semakin tinggi kualitas earnings, semakin tinggi IRC yang diharapkan. Kualitas earnings adalah besarnya probabilitas main diagonal dalam kaitannya dengan informasi. Faktor yang kelima ada growth opportunity. Berita baik dan berita buruk mengimplikasikan prospek akan pertumbuhan laba. Semakin tinggi pertumbuhan laba akan semakin besar reaksi pasar atau semakin tinggi IRC. Yang keenam ada information of price yang diproyeksikan dengan firm size.
Semakin informatif harga, semakin sedikit kandungan informasi tentang pengumuman laba. Reaksi pasar tidak terlalu besar atas pengumuman laba perusahaan yang sering muncul dalam pemberitaan dan media massa. Selanjutnya ada studi kasus dari jurnal yang saya ambil itu dengan judul Relevansi Nilai Informasi Akuntansi pada Laba, Nilai Buku, dan Arus Kas Operasi Kasus di Perbankan Indonesia. Peneliti yaitu Sofyan Hadinata dengan volume 3 nomor 2 tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pasar modal dan informasi akuntansi di perbankan Indonesia. Secara khusus, penelitian ini menguji relevansi nilai akuntansi atas laba, nilai buku, dan arus kas operasi. Dengan menggunakan sampel dari bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2015 sampai 2019. Penelitian ini mengakomodasi informasi akuntansi yang terdokumentasi dalam konteks pasar berkembang dengan menggunakan harga saham 4 bulan setelah akhir tahun sebagai suatu variabel dependen. Hasilnya, dari hasil analisis regresi memberikan hasil empiris bahwa laba dan nilai buku perusahaan memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Keduanya, baik model laba maupun nilai buku, menyediakan bukti yang konsisten pada literatur secara umum, di mana bisa dikatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai pada industri perbankan di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang berbeda untuk variabel arus kas operasi, di mana tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selain itu, temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara eksplisit, laba memiliki relevansi nilai yang lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya yang ada dalam model penelitian ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Selamat malam.